Satu hakikat kealahan dinyatakan dalam 3 pribadi. Dan ini bukan hasil filsafat manusia. Ini melainkan kesaksian Alkitab secara keseluruhan. Dan makanya ajaran yang benar tidak akan runtuh ketika diperiksa dengan jujur. Karena Tuhan sendiri berkata, saudaraku, marilah, baiklah kita berperkara dalam Yesaya 1 ayat 18. Artinya, Tuhan tidak pernah takut diuji. Yang takut diuji biasanya bukan kebenaran. Saudara, mari kita memulai pembahasan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tunduk kepada firman Tuhan semata. Bukan dengan semangat untuk berdebat, bukan untuk mencari siapa yang menang, tetapi dengan kerinduan yang tulus untuk menemukan apa yang benar di hadapan Allah. Sebab Allah mengajarkan kita harus menguji segala sesuatu dan berpegang pada yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Dan kita dipanggil untuk menyelidiki kitab suci setiap hari. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Dan kebenaran itu sendiri menguduskan hidup kita dalam Yohanes 17 ayat 17. Saudara, kebenaran tidak ditentukan oleh opini manusia, tetapi oleh kesaksian firman Tuhan secara keseluruhan. Dan seperti yang ditegaskan dalam terang nubuatan, bahwa umat Tuhan dipanggil untuk berjalan dalam terang yang terus bertumbuh. Bukan membekukan pemahaman, tapi bertumbuh di dalam kebenaran. Karena itu, marilah kita datang bukan dengan hati yang keras, tetapi dengan hati yang mau diajar oleh firman Tuhan ini. Apa benar ajaran Trinitas dari Gereja Roma? Nah, dalam website ini, Gereja Katolik menjelaskan yang berikut ini tentang Gereja Advent. Gereja Masehi Advent hari ke-7 setuju dengan banyak doktrin Katolik, termasuk Trinitas, keilahian Kristus, kelahiran dari perawan, penebusan, kebangkitan fisik orang mati, dan kedatangan Kristus yang kedua. Mereka menggunakan bentuk baptisan yang sah. Mereka percaya pada asal dosa dan menolak ajaran Injili bahwa seseorang tidak akan pernah bisa kehilangan keselamatannya, tidak peduli apa yang dilakukannya, yaitu mereka dengan benar menolak, sekali diselamatkan, selalu diselamatkan. Gereja Katolik menyatakan bahwa Gereja Advent setuju dengan banyak doktrin Katolik dan yang teristimewa adalah Trinitas. Gereja Katolik akui bahwa Trinitas adalah doktrin milik Katolik dan Gereja Advent setuju dengan doktrin Gereja Katolik tersebut. Dan setuju dalam hal ini adalah percaya dalam doktrin yang sama. Sebab salah satu dasar iman Gereja Advent adalah Trinitas. Itu sebabnya jika saudara masuk ke website Gereja Advent, tidak ada sanggahan tentang hal ini. Malah Gereja Advent meneguhkannya. Saudara, pada bagian awal video ini dikatakan oleh saudara Wilmore Tambunan bahwa ajaran Trinitas atau Tritunggal berasal dari Gereja Roma. Sekilas terdengar meyakinkan, saudaraku, tapi mari kita uji dengan jujur. Karena jika tuduhan saudara Wilmore itu benar, lalu mengapa Yesus sendiri sudah mengatakannya jauh sebelum Gereja Roma berperan? Dalam Matius pasal 28 ayat 19, Yesus memerintahkan untuk membaptis dalam satu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Rasul Paulus juga menegaskan hal yang sama dalam 2 Korintus 13 ayat 13 tentang adanya kasih Bapa, anugerah Anak, dan persekutuan Roh Kudus. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara perhatikan baik-baik dan dengan secara jujur apa yang dikatakan Paulus. Paulus menempatkan Roh Kudus sejajar dengan Bapa dan Anak dalam 2 Korintus 13 ayat 13.
Maka pertanyaannya sederhana. Apakah mungkin seorang rasul yang bernama Paulus menyamakan Allah dengan sekedar kekuatan? Itu tidak mungkin. Artinya jelas, Roh Kudus bukan kuasa, tapi oknum kealahan. Saudara, ini ditulis Paulus jauh sebelum adanya konsili apapun. Jauh sebelum adanya pengaruh gereja Roma masuk. Dengan kata lain, ini bukan ajaran gereja Roma. Ini adalah kesaksian Alkitab. Dan Alkitab sendiri mengingatkan dalam Kisah Para Rasul, pasal 20-27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi kita harus melihat seluruh maksud Allah, bukan sebagian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Berdasarkan ayat ini, kaum Trinitas hanya hendak membuktikan ada 3 Allah tapi satu, yaitu Yesus Kristus, Allah, dan Roh Kudus. Ayat ini menjadi dasar bagi kaum Trinitas bahwa Paulus mengajarkan Trinitas. Ayat ini menyatakan tentang, yang pertama, kasih karunia Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kasih Allah. Dan yang ketiga, persekutuan Roh Kudus. Apakah hal ini bukti adanya Trinitas? Mari kita pelajari satu persatu dan lihat apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Pertama yang kita lihat adalah siapa Allah yang Paulus maksudkan. Kita buka 1 Korintus 1 ayat 9 yang berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang Paulus maksudkan mempunyai anak dan anak tersebut bernama Yesus Kristus. Berdasarkan ayat ini, maka jelas bahwa Allah yang dimaksudkan Paulus adalah Allah Bapa. Perhatikan Paulus tulis, kita dipanggil kepada persekutuan dengan Yesus Kristus, anak Allah. Simpan ini dalam ingatan kita karena nanti kita akan lihat hubungannya dengan persekutuan Roh Kudus. Nah, tentang Allah ini Paulus berkata dalam 1 Korintus 8 ayat 4 yang berbunyi, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Perhatikan Paulus berkata, kita tahu. Artinya pengetahuan Paulus dan umat di Korintus adalah sama, yaitu tentang Allah yang Esa itu. Apa maksudnya Allah yang Esa? Paulus lanjutkan dalam ayat 5 dan 6 yang berkata, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sudah jelas sekarang bahwa Allah yang Paulus maksudkan tidak banyak, hanya satu dan Dia adalah Allah Bapa. Jadi Paulus tahu dengan jelas bahwa Allah yang benar itu hanya satu, yaitu Allah Bapa, dan Dia memiliki satu anak saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi sudah jelas sekarang bahwa Allah yang Paulus maksudkan tidak banyak, hanya satu, dan Dia adalah Allah Bapa. Tidak heran dalam setiap ucapan salam Paulus selalu menyatakan Allah itu adalah Bapa. Contohnya dalam 2 Korintus 1 ayat 3, Paulus menuliskan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah itu Bapa dan Dia Bapanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya, Paulus percaya bahwa Yesus Kristus adalah anaknya Bapa. Benarkah demikian? 2 Korintus 1 ayat 19 menjelaskan, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia ada ya. Bagi Paulus, Yesus adalah anak Allah, yaitu anaknya Allah Bapa.
Inilah yang Paulus kabarkan sejak dia bertobat dan menerima Yesus. Lukas mencatat dalam Kisah 9 ayat 20 yang berbunyi, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Jelas bahwa Allah itu adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah Anak-Nya. Inilah yang Paulus yakini dan kabarkan. Nah, 2 Korintus 13 ayat 13 tadi menyatakan tentang kasih Allah. Dalam buku Roma, Paulus menuliskan, Roma 8 ayat 39, berkata, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Allah itu ada di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Artinya, wujud dari kasih Allah itu adalah Yesus Kristus, Anak-Nya Bapa. Jadi, Allah itu adalah Allah Bapa dan Dia punya anak, namanya Yesus Kristus, dan melalui Anak-Nya lah kasih Bapa dinyatakan. Kasih Allah ada di dalam Yesus Kristus. Simpan kebenaran ini dalam ingatan kita saat kita nanti kembali ke 2 Korintus 13 ayat 13 tadi, di mana Yesus Kristus disebutkan terlebih dahulu. Kemudian 2 Korintus 13 ayat 13 tersebut ada menyebutkan tentang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang, bagaimana Yesus yang adalah Anak Allah menjadi Tuhan? Lukas menuliskan kesaksian Petrus berikut ini dalam Kisah 2 ayat 36, yang berbunyi, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi berdasarkan Alkitab, Allah yaitu Bapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Bagaimana Allah menjadikan Yesus jadi Tuhan? Melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Paulus menuliskan dalam Roma 14 ayat 9 yang berbunyi, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Inilah sebabnya bagi Paulus dan kita yang percaya hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak-Nya Allah Bapa. Kenapa? Karena hanya Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus kita. Tidak ada yang lain. Kita milik Yesus melalui penciptaan dan penebusan. Ini penting kita pahami. Sebab Paulus pernah amarkan dalam 2 Korintus 11 ayat 3 yang berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Apakah kesesatan yang Paulus takutkan? Ayat selanjutnya menjelaskan, 2 Korintus 11 ayat 4 berbunyi, sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Yesus yang mana yang Paulus kabarkan? Paulus mengabarkan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Lalu apakah ada ajaran yang menyatakan adanya Yesus yang lain? Oh ya, ada, yaitu ajaran doktrin Trinitas. Sebab doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang metafora. Ini tentunya lain dengan yang Paulus ajarkan. Karenanya penting sekali untuk kita ketahui Yesus yang mana yang kita terima. Apakah sama dengan yang Paulus percayai? Puji Tuhan kita percaya kepada Yesus Anak Allah yang lahir dari Bapa dan bukan anak metafora. Bagi saudara sekalian yang rindu belajar akan kebenaran tentang Anak Allah, silahkan ikuti pekabaran berikut ini. Nah, kita sudah ikuti penjelasan Alkitab mengapa Yesus disebut Tuhan. Sekarang kita lihat apa itu kasih karunia Kristus. Apakah yang dimaksudkan dengan kasih karunia? Paulus menjawab dalam 2 Korintus 12 ayat 9 yang berbunyi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi, menurut Paulus,
Apakah arti grace atau kasih karunia itu? Lihat yang ditandai warna kuning dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris King James. Kata grace atau kasih karunia adalah kekuatan atau strength dan kuasa atau power, khususnya kekuatan dari kuasa Kristus. Jadi grace adalah kuasa, grace adalah kekuatan. Inilah definisi dari Alkitab dan perlu kita ingat baik-baik. Dengan pengertian ini, maka grace atau kasih karunia menjadi suatu aspek yang praktikal. Jadi, kasih karunia itu bukan hanya belas kasih, kebajikan, kemurahan hati, namun sebenarnya adalah kuasa atau power. Kita akan lihat kuasa jenis apa yang dimaksudkan. Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Perhatikan kalimat kekuatan Allah yang menyelamatkan. The power of God unto salvation. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 tadi, arti dari grace atau kasih karunia adalah kekuatan kuasa Kristus. Maka keduanya sangat berhubungan. Dan jika disatukan, maka kasih karunia atau grace itu adalah kekuatan atau kuasa untuk menyelamatkan, yaitu kekuatan untuk mencapai keselamatan. Ayat lainnya berkata dalam Titus 2 ayat 11, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata." Dalam Roma 1 ayat 16 tadi disebutkan kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan sekarang dalam Titus, Paulus yang sama menyebutkan kasih karunia Allah atau the grace of God yang menyelamatkan. Mari kita sandingkan kedua ayat tersebut. Namun sebelumnya, sebagai catatan samping, versi King James menuliskan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu hath appeared atau telah muncul. Apakah maksudnya kasih karunia telah muncul? Nanti kita lihat jawabnya. Mari kita lihat persandingan ayat-ayat yang menjelaskan tentang grace atau kasih karunia yang menyelamatkan. Dari penjelasan kedua ayat ini jelas bahwa kasih karunia Allah adalah sama dengan kekuatan Allah. Karena baik kasih karunia Allah dan kekuatan Allah menyelamatkan. Tidak ada dua yang menyelamatkan kita, tapi hanya satu. Karena itu, kasih karunia itu sama dengan kekuatan Allah. Demikianlah kita diselamatkan. Dibutuhkan kuasa kekuatan untuk selamatkan kita. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita menerimanya? Ingat, grace adalah kuasa, sebagaimana 2 Korintus 12 ayat 9 nyatakan tadi. Kisah 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kuasa itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta kepada umat Allah. Ingat, grace juga adalah kuasa, dan kuasa adalah roh. Karenanya Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63 yang berbunyi, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Roh itu sama dengan hidup. Jadi pada saat kita menerima roh, kita menerima kuasa, kita menerima hidup. Kenapa roh dan hidup itu sama? Karena sumbernya satu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita rangkumkan tentang kasih karunia ini dalam daftar berikut. Yang pertama, kasih karunia atau grace adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16 dan 17, serta kasih karunia atau grace itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Titus 2 ayat 11. Kemudian yang kedua, kuasa itu adalah Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8, serta yang ketiga, roh itu adalah hidup, yaitu hidupnya Kristus. Yohanes 6 ayat 63. Bisa lihat hubungannya, saudaraku dalam Tuhan? Jadi grace atau kasih karunia itu adalah kuasa, dan kuasa itu adalah roh, dan roh itu adalah hidup. Hidupnya siapa? Hidupnya Yesus. Karenanya grace itu adalah hidupnya Yesus atau rohnya Yesus Kristus.
Kita baca ayat berikut ini yang sudah familiar bagi kita semua. Galatia 4 ayat 6 yang berkata, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Roh inilah yaitu roh anak Allah yang adalah sumber kasih karunia atau grace yang menyelamatkan. Paulus paham hal ini dan inilah yang dia ajarkan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Roma 1 ayat 16 dan 17 serta Titus 2 ayat 11 dan Efesus 2 ayat 8. Kasih karunia atau grace adalah hidup anak Allah itu sendiri dan hidup itu adalah hidup yang penuh kuasa dan kuasa itu yang menyelamatkan. Kita sekarang dapat melihat bahwa grace atau kasih karunia bukan sekedar konsep, tetapi sesuatu yang praktikal. Karena grace atau kasih karunia adalah hidup dari anak tunggal Allah yang diberikan untuk kita. Nah, tadi disebutkan kasih karunia itu nyata atau telah muncul. Dalam bahasa Inggris dikatakan hath appeared. Apa maksudnya? 1 Petrus 1 ayat 10 berkata, "Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu." Petrus yang hidup dalam perjanjian baru sedang mengabarkan kepada umat-umat mula-mula bahwa para nabi sebelumnya menyelidiki dan meneliti nubuatan tentang kasih karunia atau grace yang akan datang. Siapakah kegenapan dari nubuatan kasih karunia ini? Yohanes 1 ayat 14 menyatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Inilah yang ditunggu-tunggu oleh para nabi, yaitu datangnya kasih karunia. Dan kasih karunia itu atau grace datang dalam anak tunggal Allah. Dan melalui ayat ini dinyatakan bahwa pertama kali dalam sejarah manusia ada seorang manusia yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia ini belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya. Dan dalam Yesus Kristus kasih karunia dinyatakan. Sekarang tentang roh. Apa ajaran Paulus tentang Roh Kudus? 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, "Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia." Siapa Tuhan bagi Rasul Paulus? Yesus Kristus. Karena itu, siapa yang mengikatkan diri kepada Yesus menjadi satu roh dengan Yesus. Sebab Paulus juga menyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 45 yang berbunyi, "Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan." Siapakah Adam yang terakhir? Yesus Kristus. Dan dikatakan Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Tidak heran Paulus katakan, siapa yang mengikatkan diri kepada Yesus menjadi satu roh dengan Yesus, sebab Yesus adalah roh yang menghidupkan. Inilah yang Paulus ajarkan. Di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menuliskan yang berikut ini. Filipi 2 ayat 1 yang berkata, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan." Dalam Yesus ada apa? Ada persekutuan roh. Sebab memang roh yang Paulus maksudkan adalah roh Tuhan, yaitu roh Adam yang terakhir, atau roh Kristus itu sendiri. Apakah Paulus mengajarkan bahwa roh itu adalah oknum yang lain yang disebut Allah roh oleh kaum Trinitas? Tentu tidak. Berikut buktinya. 1 Korintus 2 ayat 11. "Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah." Paulus sama sekali tidak ajarkan bahwa roh itu adalah oknum yang lain yang bukan Allah Bapa dan bukan Tuhan Yesus. Tetapi roh itu adalah roh Allah itu sendiri. Paulus bahkan mengutip Yesaya 40 ayat 13 dalam Roma 11 ayat 34. Mari kita lihat. Yesaya 40 ayat 13 berkata, "Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat?" Ayat ini Paulus kutip dalam Roma 11 ayat 34, namun ada perubahan sedikit. Perhatikan.
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Dari sini kita bisa lihat bahwa roh itu adalah pikiran. Nah, apakah Paulus ajarkan roh itu adalah oknum yang lain? Sama sekali tidak. Sebab Paulus mengatakan roh itu adalah pikiran. Dan pikiran Allah lah yang dapat menyelidiki dirinya sendiri. Karena itu mari kita kembali ke 2 Korintus 13 ayat 13 tersebut. Kita sudah ikuti penjelasan Alkitab bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus adalah hidupnya yang menyelamatkan, dan hidup Yesus ini menyertai kita melalui kehadiran rohnya dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Kita juga sudah ikuti penjelasan Alkitab tentang kasih Allah, yaitu wujud kasih Allah itu adalah Yesus Kristus, anaknya Allah Bapa. Dan kita juga sudah ikuti penjelasan Alkitab tentang roh, bahwa Paulus menyatakan roh itu adalah roh Allah, yaitu rohnya Bapa, dan roh Tuhan, yaitu rohnya Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristuslah ada persekutuan roh. Semoga saudara sekalian dapat melihat mengapa Paulus menuliskan Kristus lebih dahulu dalam 2 Korintus 13 ayat 13 tadi. Sebab semuanya mengacu kepada Dia. Kasih karunia Kristus, kemudian kasih Allah itu adalah wujudnya Yesus, dan roh yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus itu sendiri. Dan untuk lebih membantu, perhatikan dalam bahasa Inggris, kami tandai warna kuning, disebutkan the communion of the Holy Ghost, yang artinya persekutuan Roh Kudus. Paulus tidak menuliskan the communion with the Holy Ghost, atau yang artinya persekutuan dengan Roh Kudus. Tidak. Tapi Paulus tuliskan of, yang artinya Roh Kudus itu adalah media atau sarana untuk kita bersekutu. Dan melalui Roh Kudus ini kita bersekutu dengan Bapa dan Anak. Karenanya Rasul Yohanes menuliskan yang berikut ini dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 yang berkata, "Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus." Bagaimana kita bersekutu dengan Bapa dan Anak? Melalui roh, yaitu roh Anak Allah. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu melalui Yesus Kristus yang adalah Anak Allah. Kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Karenanya Paulus menuliskan dalam Efesus 2 ayat 18 yang berbunyi, "Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa." Siapakah Dia yang Paulus maksudkan dalam ayat ini? Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Karena itu, roh yang dimaksudkan oleh Paulus dalam ayat ini adalah rohnya Yesus Kristus. Oleh roh Kristus inilah kita memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anak. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, yang adalah Anak Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Jadi saudaraku dalam Tuhan, melalui roh inilah, yaitu rohnya Yesus, Paulus ingin jemaat di Korintus memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anak. Dan pengalaman yang sama boleh menjadi bagian kita sekarang. Melalui kehadiran roh Kristus yang kudus dalam hati kita, kita dapat bersekutu tidak hanya dengan Yesus, tetapi dengan Bapanya juga. Jadi, Paulus Trinitas? Jawabnya tidak. Paulus tidak percaya Trinitas, dan bahkan tidak ada Trinitas pada zaman Paulus. Paulus percaya bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Serta roh itu adalah roh Allah yang dikaruniakan di dalam Anaknya, yang kemudian Allah Bapa suruh ke dalam hati kita, dan disebut roh Anak Allah, atau roh Kristus. Dan dengan menerima roh Kristus, kita menerima persekutuan dengan Bapa dan Anaknya, serta oleh persekutuan itu, kita mengenal Bapa dan Anaknya. Karena itulah hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.